Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Dia melempar jala seberat 30 kg dengan sekuat tenaga, membentang sempurna, lalu tenggelam ke dalam air. Ada guncangan kecil akibat gerakan tubuh Adi. Setelah dia tenang, keseimbangan perahu kembali stabil. Nyaris hampir tidak ada guncangan, komentarku. Sempurna, kata Adi sambil memberi tanda jempol ke arahku. Tali pengikat jala ditariknya perlahan-lahan, ikan melompat ke ujung jala. Begitu diangkat ke dalam perahu, beberapa ekor ikan eyas, bahasa Latin Rasbora tawarensis dan ikan relo, bahasa Latin Rasbora sumatrana tersangkut di jaring jala. Seekor ikan lokot, bahasa Latin Cana gocua, berusaha keluar dari jala. Lemparan pertama pagi ini, diperoleh seekor ikan lokot, 2 ekor ikan mujahir seukuran telapak tangan, 5 ekor ikan kepras, Puntius brevis seukuran 2 jari, serta 11 ekor ikan eyas dan ikan relo. Kudayung perahu itu menuju kaki bur birah panjang, perahu meluncur ringan membelah air, mendekati kumpulan eceng gondok. Adi mengambil ancang-ancang, kutahan laju perahu agar tidak menabrak batu karang. Kembali jala dilempar Adi dengan sekuat tenaga, bentangannya sempurna. Seperti guncangan pertama, teriakku. Mantap, jawab Adi sambil memberi tanda jempol kepadaku. Kita coba menebar jaring sampai ke tengah danau, saranku. Cocok, kata Adi. Permukaan danau cukup tenang, perahu berlayar membelah riak air danau. Posisi kami sudah 200 meter dari lepas pantai. Adi menebar jaring nyaris sampai ke tengah danau. Gerakan Adi menebar jaring, sama sekali tidak mengguncang kestabilan perahu. Tanpa guncangan, kataku. Mantap, teriak Adi. Jaring yang sudah ditebar, akan diangkat setelah permukaan air bergelombang, begitulah cara pengujian yang disarankan Pun Rahman. Kami kembali ke pondok, perahu kami tarik ke darat supaya tidak dihanyutkan ombak. Sambil menunggu datangnya ombak lebih besar, kami habiskan waktu mengobrol di balai-balai pondok. Ditemani kopi kertup, kami bahas masalah praktek mengajar, tentang keluarga Pun Rahman, sampai urusan gadis idaman. Aku akan menikah dengan Dewi, ungkap Adi serius. Hah, kapan? Tanyaku terkejut. Januari tahun depan, katanya. Dari bioskop Gentala Cinta bermula, godaku. Kamu, kata Adi sambil mendorong tubuhku. Dapat istri bintang film India, candaku lagi. Kamu aja yang masih venustrafobia, ejek Adi. Adi kembali membicarakan masa depan sepupunya. Dipujinya Rani sebagai sosok cerdas, cantik, terampil dan patuh. Dia heran, kenapa belum dipinang orang? Apakah orang takut mendatangi rumah itu, atau Rani terlalu cantik? Paling menyedihkan apabila pamannya menganggap orang yang tidak jelas sebagai suami Rani. Lebih ironis, jika pamannya membiarkan Rani menjadi berutue, atau gadis tua. Niko, aku yang atur kamu dengan Rani, ya. Tawar Adi. Takut, kataku. Takut sama siapa? Tanya Adi. Sama adat dan tradisi keluarganya, jawabku sekenanya. Mereka penuh pengertian, lihat selama kita di sini, jelas Adi. Itu benar. Masalahnya, Rani ini anak tunggal, kataku. Di mana masalahnya? Tanya Adi terheran-heran. Andainya aku mengajar di Kampung Bintang, keluarga besar mereka mau nggak melepaskan Rani ku bawa ke sana? Tanyaku. Pastilah, dia akan ikut suami, jawab Adi. Berani jamin. Tanyaku sambil menatap Adi dengan mata melotot. Harus tanya dulu, jawab Adi kehabisan argumen. Coba tanya, kalau diizinkan, ya aku mau. Tantangku. Kalau nanya itu, ya nggak berani, jawab Adi tertunduk lesu. Itulah pertimbangannya, terangku. Kami terdiam, membatin. Pikiran kami melayang-layang entah kemana. 5 menit lebih tak ada obrolan. Hening, hanya desau angin terdengar menghempas atap pondok. Adi membuka pembicaraan, diakuinya kebenaran argumen yang kusampaikan.